Isaiah 53. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus, memori kita kembali mengingatkan kita pada saat Yesus melakukan perjamuan dengan para murid-muridnya. Selagi mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecahkannya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata kepada murid-muridnya, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan atas dosa." Perjamuan terakhir ini merupakan sebuah hal yang sangat berharga, di mana setiap kita diingatkan bahwa Yesus dipersembahkan sebagai korban, sebagai lambang pengampunan atas dosa, dan mendamaikan Allah dengan manusia sampai Ia datang kembali. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Bawa daku
berkat-Mu Tuhan penuhiku. Kasih-Mu terbesar dalam hidupku Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa Penuhiku, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. menikmati kasih Anugerah-Mu. Tibalah Yesus di Getsemani. Lalu ia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Keberadaan Tuhan Yesus yang sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia tidak dapat dipungkiri bahwa ia merasa sangat ketakutan. Rasa takut yang dialami oleh Tuhan membuktikan bahwa ia mulai menanggung dosa umat manusia yang dimulai dari Taman Eden. Bahkan ketakutannya pun membuat peluhnya seperti titik-titik darah. Jangan lutut berteluh, kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan
darahmu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termega untukku. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termega untukku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa Yesus untuk menghadap Kayafas, seorang imam besar. Di sana berkumpul para ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam besar,
Bahkan seluruh mahkamah agama datang untuk mencari kesaksian palsu akan Yesus. Untuk ia dihukum mati. Tapi tidak satupun dari mereka memperolehnya. Padahal banyak saksi-saksi dusta yang hadir di sana. Yesus hanya terdiam melawan setiap saksi-saksi dusta yang dilontarkannya pada saat itu. Dan berkatalah imam besar kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah benar engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Dan Yesus berkata, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu saat ini, mulai sekarang engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan." Dan kemudian imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia telah menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Ia harus dihukum mati." Maka bangkitlah amarah yang besar dan semua orang mulai meludahi mukanya. Mulai meninjunya, mulai memukulnya, mulai mengolok-olok dia sebagai raja orang Yahudi. Dan di hadapan Pontius Pilatus, Yesus diserahkan dan disalibkan bagi hidup saya dan hidup saudara. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to see the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes on his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And the thorn with every step, the scorn of those who died out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Oh, la Via Dolorosa, saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan. Ayo Raja, ayo. Dicambuk akhirnya, dihukum mati di atas Kalvari. Ayo. Ayo. Dipukul hingga berdarah,
rosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan setiap manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Dolorosa, jangan penderitaan. Yesus Kristus, Mesias, mengagumkan. Dalam Tuhan karena kasih-Nya Bapa kita semua. Dolorosa menuju ke Kalvari. Tangan yang ditancapkan dengan paku yang tajam membuat Yesus merasakan penderitaan yang sangat hebat. Hingga darahnya tercurah dan mengalir dengan derasnya. Apa yang Yesus perbuat dan korbankan bagi setiap kita, jangan sampai membuat setiap kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana Yesus telah menebus dosa setiap kita, apakah Anda masih ingin menyia-nyiakannya? Pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah bukti nyata bahwa Dia mengasihi kita. Bahkan jauh sebelum kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, Dia yang terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Mari hari ini jadikan sebagai hari pengucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau baik buat kami Tuhan. Pengorbananmu nyata dan sempurna. Kami bersyukur punya Allah yang mulia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Orala basyara baya bara-bara. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Majesty, kingdom authority flows from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus.
glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kami mau perkatakan dengan iman kami, Engkau Allah yang mulia ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kau mulia Tuhan, mulia
majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand, singing majesty, majesty. Forever I'm changed by your love. In the presence of your majesty. Come on, sing it out together. Majesty. You are majesty, Lord. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We're singing majesty. Come on, lihat Tuhan, you are majesty, Lord. Forever I am changed. I am changed by your love. In the presence of your, come on, sing it again. Majesty, majesty. We're singing majesty, majesty to the Lord of Lords, to the King of Kings. Grace has found me just as I am, empty-handed. We're singing majesty, majesty. Hallelujah. Forever I am changed, Lord. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Mari beri tepuk tangan buat dia. Katakan majesty, majesty. We're singing majesty. Your grace has found me, Lord. Hallelujah. Empty-handed but alive in your, everybody singing majesty. Hallelujah. Oh, majesty. Forever I'm changed. Forever I am changed by your love. In the beauty of your majesty. Forever I am changed. Forever I am changed by your love. In the beauty, come on. In the beauty of your majesty. Sing it one more time. Forever, forever I am changed by your love. In the beauty of your majesty. Hallelujah, hallelujah. You are majesty, Lord. You are majesty, Lord. Yara la 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 ba, yara la 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 ba, sare. Hidup kami diubahkan oleh karena Engkau Tuhan. Hidup kami diubahkan oleh karena pengorbananmu, ya Yesus. We give you thanks to our majesty, Lord. Hallelujah, hallelujah. Mari sembah Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ora la 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 basya kaya bara 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 bara.
Mari terus renungkan kebaikan Tuhan. Mari terus berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Ora la 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 basya kaya bara 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 syara la 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 baya bara 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 basi ora la 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 basya kaya bara 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 la 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 basi ora la 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 basya baya bara bara bara. Karena pengorbananmu kami menang ya Tuhan. Karena salibmu kami diubahkan ya Tuhan Yesus. Oh sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus. Oh Yesus kami bersyukur Tuhan. Oh raralala basya karabara bara 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 bala 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 bala. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Hanya karena pengorbanan-Mu Tuhan. Hanya karena salib-Mu kami diubahkan. Sekali lagi kami mau bersyukur. Sekali lagi kami mau nyatakan Engkaulah Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari bersama nyanyikan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah. Hanya kepada Yesus Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan ku hidup. Karena salib-Mu ku
yang wanita, nyatakan dengan sungguh hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Allah kami Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu tercurah, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. mari ganti yang pria, nyatakan dengan sungguh. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu menyembuhkan. Kami percaya, jiwa kami berserah, jiwaku pun berserah. Hanya panggil namanya Yesus, Kaulah segalanya. Bersama-sama nyatakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara bisa bahasa roh. Sembah dalam bahasa roh yang belum bisa jangan diam. Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Terus berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus ada di antara kami Tuhan. Di ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami kembali. Betapa menderitanya Tuhan. Betapa kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Engkau merelakan segalanya, bahkan Tuhan juga mau menyerahkan nyawa-Mu sendiri Tuhan buat kami Tuhan. Inilah Tuhan Yesus, bukti nyata Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan di hari-hari ini dan hari ke depan, biar setiap kami dibuat oleh Tuhan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan, menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu itu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bungkus setiap kami dengan darah-Mu kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami ada di rumah. Dimanapun mereka berada Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau patahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus. Dan kami mau rubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan, kesombongan manusia. Untuk menghalangi pengenalan akan Allah, saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus. Dan kami mau taklukkan segala pikiran dan kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan pujian kami persembahkan kepada Engkau Allah hidup. Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Setiap kita, mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Nah Bapak sekalian, kita berada di ibadah Jumat Agung. Kita sudah diperlihatkan beberapa cuplikan tentang apa yang Tuhan alami 2000 tahun yang lalu. Ini adalah satu bukti kasih Tuhan seperti yang ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Betapa besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa katakan amin. Itu buktinya Tuhan. Nyata, bukan cerita dongeng. Bapak sekalian, kalau tadi ibadah tadi pagi Bapak sekalian, waduh saya gak bisa tahan tuh. Ini pun juga sama Bapak sekalian. Betapa besarnya kasih Tuhan buat kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, mari setiap kita Bapak sekalian menghargai sungguh-sungguh
apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita semua. Ya, Tuhan sudah berkorban sedemikian rupa. Tahukah saudara Bapak sekalian, saya mau ingatkan kepada Bapak sekalian, kalau tidak Yesus datang, Tuhan tidak mau berkorban buat kita semua, Tuhan tidak mau menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya, apa jadinya kehidupan manusia? Bukankah Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut? Maut apa? Kematian kekal di neraka. Kematian yang sangat-sangat mengerikan. Saudara, dosa sejak dari Taman Eden sampai dibuat oleh manusia sampai hari ini membawa dampak kematian yang kekal. Tetapi tidak itu saja Bapak sekalian. Saudara Tuhan, kalau kita melihat waktu dosa masuk di dalam kehidupan manusia, maka apa yang terjadi? Terputus hubungan Tuhan dengan manusia. Sehingga ada kekosongan rohani. Ya, saya dengar banyak kesaksian ada orang yang merasa bahwa waktu dia menjadi orang besar, menjadi orang berhasil, itulah tujuan hidup dia yang luar biasa. Tetapi waktu dia masuk ke sana, dia justru merasa kekosongan. Merasa hilang segala sesuatunya. Merasa sesuatu itu tidak ada artinya, Bapak sekalian. Dan Bapak sekalian, dosa membuat orang merasa bersalah, malu. Integritas manusia, jati diri manusia rusak. Manusia kehilangan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Dosa membuat orang depresi, putus asa. Dosa membuat kebencian, permusuhan, ketidaksetiaan. Dan bahkan dosa membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Ya, di dalam ketakutan. Dosa membuat hubungan dengan orang lain rusak. Mengganggu keharmonisan. Bahkan dosa menyebabkan, kalau saudara lihat, Alkitab mengatakan juga bisa menimbulkan sakit penyakit. Dosa menyebabkan penderitaan yang hebat. Selama kita hidup di dunia ini, belum nanti pindah dari dunia ini. Jadi singkatnya, dampak dosa itu sangat besar dan beragam. Yang artinya menghancurkan pertumbuhan pribadi, keharmonisan sosial, dan kesejahteraan rohani. Dan akhirnya kekekalan, mati di dalam kekekalan di dalam neraka. Saudara bayangkan betapa mengerikan itu. Tetapi Tuhan Yesus mau datang 2000 tahun yang lalu. Bisa katakan amin? Kita melihat, bukan ini bukti sejarah. Bagaimana Tuhan Yesus pada datang, menderita sedemikian rupa, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Itulah sebabnya Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian, saudara yang artinya kita berada di ibadah Jumat Agung ini. Mari mulai hari ini ke depan kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Sungguh mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap saudara saya menjadi murid-muridnya Tuhan. Sehingga kita akan menjemput dia di awan-awan yang permai waktu dia datang menjemput gerejanya. Nah, mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung ini. Ada sesuatu yang penting yang untuk kita simak, kita renungkan. Karena saya lihat banyak orang artinya mengerti diampuni. Ya, kita ini tidak binasa karena kita diampuni waktu bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita ditebus, kita dibenarkan. Karena kita itu diampuni dosanya. Bisa katakan amin? Nah, pengampunan ini tuh penting. Sampai yang namanya kalau saudara lihat, ya, seorang pemazmur Daud berkata begini. Supaya saudara memahami. Jadi jangan cuma sebatas, ya kita ibadah Jumat Agung, kita dilawat melihat penderitaan yang hebat. Mungkin ada di antara saudara yang menangis, habis gitu lupa. Kita hidup lagi di dalam hati dosa kembali. Nah, Daud mengatakan begini. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan.
dan yang tidak berjiwa penipu. Bisa kan amin? Jadi berbahagia kita orang yang paling berbahagia di muka bumi ini karena dosa kesalahan kita diampuni. Amin. Itu sebabnya kita mendapat yang namanya janji keselamatan yang kekal itu. Nah, tetapi ada sesuatu yang penting untuk kita simak baik-baik. Orang mengerti diampuni, makanya ada tema yang bagus sekali di dalam ibadah Jumat Agung ini, forgiven to forgive. Diampuni untuk apa? Mengampuni. Diampuni untuk mengampuni. Apa itu? Nah, bos sekali kita mulai. Di dalam Matius pasal ke-6 ayat 12. Tuhan mengajarkan murid-muridnya. Itu doa Bapa kami. Setiap kita, apalagi yang dulunya pernah di gereja tradisional, pasti itu doa Bapa kami kita hafal. Ya. Tetapi ada satu ayat yang artinya luar biasa yang Tuhan ajarkan untuk kita doakan itu. Dan di dalam Matius pasal ke-6 ayat yang ke-12, firman Allah berkata begini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Bisa katakan amin? Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan kesalahan kami. Tetapi itu ada komanya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini satu yang namanya doa yang tidak boleh terputus. Minta ampun sama Tuhan. Tetapi on the other side, kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita gak bisa cuma minta ampun sama Tuhan, tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Gak bisa begitu. Nah, Bapak sekalian, di dalam bahasa Inggrisnya itu agak lebih supaya saudara mengerti. Kadang-kadang kita ini kalau soal hepeng uang lebih banyak orang bisa menangkapnya. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, di dalam doa Bapa kami di ayat 12. Forgive us our debts. Debt bicara hutang. Jadi dosa kesalahan itu bicara hutang kepada Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, as we also have forgiven our debtor. Saudara yang di finance, di accounting tahu debtor. Debtor adalah orang yang meminjam uang. Artinya kita meminjamkan uang kepada orang lain. Nah, itu bicara tentang kesalahan yang dibuat orang lain kepada kita. Di satu sisi kita punya debt. Di satu sisi kita punya debtor. Punya yang namanya orang yang bersalah kepada kita. Nah, dua-duanya harus selesai. Bisa katakan amin? Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, di dalam Matius pasal ke-18 ayat 21 sampai 35. Kita akan baca secara bergantian supaya ini nangkap betul-betul. Saya nanti baca ayat yang ke-21, nanti saudara ke-22 sampai dengan nanti ayat yang ke-35. Supaya kita menangkap esensi pentingnya forgiven to forgive. Bisa katakan amin? Nah, kita mulai Bapak sekalian di ayat 21 dulu saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saudara sekarang bacakan. Nah, Petrus pasti punya orang-orang yang menyakiti dia, berbuat salah. Mungkin dia udah kesel, Tuhan orang ini berbuat salah, saya udah ngampun, bikin lagi. Sampai berapa kali? Cukup 7 kali? Tuhan bilang gak cukup. Dia bilang apa? 70 kali, 7 kali. Ini bicara tentang unlimited. Forgiven. Saya amin? Nah, kita mulai ayat yang ke-20 berapa sekarang? 23. Sebab hak kerajaan surga serupa seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Saudara.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala hak miliknya untuk membayar hutang. Ayat 26, saudara. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya, saudara. Maka sujudlah, ayat 29, betul ya? Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan, saudara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka, saudara. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, dengar baik-baik bos sekalian. Tuhan memberi perumpamaan yang luar biasa buat kita semua supaya kita mengerti forgiven to forgive. Saudara kasih Tuhan, Tuhan menjelaskan. Kalau udah hitungan uang kita mungkin lebih bisa memahami, menangkap. Ya, dosa, pelanggaran kita, kesalahan kita kepada Tuhan itu kalau dinilai dengan mata uang, itu zaman dulu itu 10.000 cemban talenta. Nah, berapa talenta? Kalau di kurs, ya. Nah, jadi gini, kira-kira bayangan begini. Ini talenta itu kan ukuran yang dulu measurement dihitung waktu zaman Romawi. Kalau ukuran timbangan, satu talenta itu 34 kilo. Tapi satu talenta itu bicara equal dengan 6.000 dinar pada waktu itu. Upah orang kerja satu hari 1 dinar. Jadi Bapak sekalian kalau kita lihat bicara dinar, berapa banyak hutang manusia yang Tuhan mau ungkapkan di sini. Berarti 10.000 kali berapa? 6.000. Sabaraha teh lakcap tiau dinar. 60 juta dinar. Orang kerja dapatnya 1 dinar 1 hari. Jadi untuk bayar hutang itu dia harus kerja berapa hari? 60 juta hari. Adakah orang hidup 60 juta hari? Tidak ada. Artinya apa? Itu tidak mungkin kita bayar. Saya coba hitung pakai yang formula yang gampang. Kalau upah minimum di Jakarta 4 juta sekian misalnya. Satu hari orang 150.000 ya yang kerjanya cuma di dalam level yang bawah 150.000 sehari. Maka utangnya itu berapa? 9 triliun. Ngebayangin gak? Dosa, kesalahan kita di mata Tuhan itu Tuhan kasih tahu. Kamu utang sama aku 9 triliun. Buat yang level itu kalau yang orang gajinya gede, tambah gede. Gak bisa bayar. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Ya, seperti diceritakan dia mohon belas kasihan, minta waktu, jangan dong masuk penjara.
Raja itu dikatakan berbelas kasihan, udah aku hapus hutangmu. Jadi ya bayangkan hutang yang triliunan dihapus. Nah yang di sini yang suka ngutang kalau dihapus hutangnya seneng gak? Wah seneng, puji nama Tuhan. Tapi kalau utang ke orang, utang ke institusi lain ceritanya. Harus bayar Bapak sekalian. Jangan bilang pakai ayat ini, Tuhan aja hapus hutang saya, kamu hapus dong hutang. Gak bisa Bapak sekalian. Lain ceritanya. Nah sekarang dia dengan orang lain. Waktu dia keluar udah hutangnya yang begitu besar dihapus. Ketemu tuh seseorang kawannya yang utang sama dia. Coba berapa hutangnya? Berapa itu tadi? Cepek dinar. Bayangin cepek dinar sama cap tiau dinar. Gede mana? Gede mana? Ya 60 juta dinar itulah. Jadi kesalahan manusia, kesalahan teman kita, apapun kesalahan yang dia buat. Mau nyakiti, mau nipu, tidak setia. Apapun terhadap kita. Di mata Tuhan itu nilainya cuma cepek dinar. Kalau saudara nangkep ini ya, untung 60 juta dinar cuma cepek. Kalau untuk utang uang, cincai lah. Kan biasanya gitu. Tapi masalahnya orang gak mau. Cepek aja digarap juga Bu sekalian. Gak mau dibantuin. Sehingga apa yang terjadi? Rajanya marah. Ditangkap. Dimasukin penjara. Dikasih algojo. Kalau saya sih gak mau dikasih algojo. Kalau algojo tuh gak mungkin, Bapak baik-baik diusap-usap palanya, dikasih makan, masukin ke ruang AC. Wah, gak begitu, digebukin, pasti dihukum, disiksa. Sampai kapan? Sampai dilunasi hutangnya. Jadi kalau selama dia tidak membereskan, istilahnya minta ampun sama Tuhan, membereskan hubungan dengan orang lain. Tetap dia berada di penjara dan di bawah hukuman algojo-algojo. Sampai Tuhan ingatkan ya 25. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Terhadap kita semua. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah mari Bapak sekalian, di dalam ibadah Jumat Agung ini kita melihat Tuhan tuh begitu besar, kasihnya begitu luar biasa, tidak bisa diukur. Bisa katakan amin? Diberikan buat kita nih orang-orang berdosa yang harusnya mati di dalam kekekalan, mati di dalam neraka. Tapi malah hutang kita dihapus oleh Tuhan. Nah untuk itu, saya percaya mungkin saudara punya persoalan dengan orang lain. Kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Bisa katakan amin? Nah kita nyanyikan lagu ini dulu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Angkat tangan saudara, katakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
Bapak sekalian, di dalam ayat firman Tuhan ini, Bapak sekalian kita diingatkan betapa pentingnya untuk bisa mengampuni. Kalau nggak bahaya, betul. Kita jadi orang Kristen tapi nggak masuk surga, aduh kasihan banget. Ya. Nah di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 20, coba kita lihat. Ya, surat 1 Yohanes pasal keempat, ayat yang ke-20. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah, ya, dan ia apa? Membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, orang aja yang dia lihat, ketemu, bisa disentuh, bisa bicara, gak bisa dikasihi, dikatakan, ya kan? Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara bisa lihat Allah gak? Gak bisa. Tapi kita bisa ngomong, I love you Lord. Tapi yang kita lihat di orang di sekitar kita, kita gak bisa kasih. Tuhan bilang itu pendusta. Ya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah kita lihat ayat 14. Ayat 14. Ini lebih ngiri lagi Bapak sekalian. Ya, dikatakan begini. Kok ini lain ya? 1 Yohanes pasal keempat ayat 14. Coba 1 Yohanes 4 ayat 14. Benar. 1 Yohanes pasal ketiga, mohon maaf. 1 Yohanes pasal ketiga 14. Firman Allah berkata begini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena apa? Kita diampuni oleh Tuhan. Forgiven. Bisa katakan amin? Pindah nih. Dari maut kepada hidup. Nah, tapi dikatakan yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi kita sudah diampuni, kita harus mengampuni saudara kita. Nah, apa yang terjadi? Barang siapa tidak mengasihi, dikatakan apa? Ia tetap di dalam maut. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita tidak bisa mengasihi orang lain, yang salah apapun, berbuat dosa apapun juga, kita balik ke dalam maut. Ayat yang ke-15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Di mata Tuhan orang benci saudaranya, enggak nusuk, enggak nembak, enggak nyekek, Bapak sekalian. Cuma benci aja, di mata Tuhan kita pembunuh. Manusia, dan kamu tahu bahwa ia tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Di gereja banyak pembunuh enggak? Oh, ada ibu bilang, ada. Berarti apa? Banyak yang orang-orang yang benci sama orang lain. Gak bisa ngampuni orang lain. Nah, bahaya enggak? Padahal kita renungkan di kasih Tuhan yang luar biasa. Kita tuh bikin salah sampai lakcap, tiau, dinar. Itunya penilaiannya seperti berubah. Apa Tuhan gak disakiti? Tuhan disakiti, Tuhan didukakan dengan perbuatan yang kita lakukan. Tuhan disedihkan, tapi dia mau mengampuni kita. Nah itulah sebabnya Tuhan mau kita pun juga bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Bisa katakan amin? Gak ada pilihan Bapak sekalian. Kalau saudara mau di dalam hidup harus bisa mengampuni. Nah Bapak sekalian, itu tuh waktu seseorang bisa mengampuni seseorang, siapapun juga yang bikin salah sama dia. Itu tahu gak saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi itu healing, kesembuhan. Kalau orang punya sakit hati sama orang lain, hidupnya itu depresi, gak bisa tidur.
hidupnya tidak bersuka cita, tidak ada damai sejahtera. Menderita sebetulnya. Tapi waktu dia bisa mengampuni orang lain. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kita, terjadi kesembuhan secara spiritual dan jasmani. Kita pun disembuhkan. Bisa katakan amin? Saudara lihat waktu peristiwanya, waktu Ayub disakiti sama sahabat-sahabatnya. Udah dia menderita, sakit. Anak-anaknya meninggal. Jatuh miskin. Digomongin. Dijelek-jelekin. Walaupun Ayub itu sempat keluar daripada seperti apa yang Tuhan mau. Tapi akhirnya kan dia itu balik lagi. Nah ada satu hal yang menarik. Ditulis di dalam Ayub pasal 42 ayat 10 dikatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dikatakan ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara kasih Tuhan, kalau orang benci sama orang lain itu kan hidupnya menderita. Banyak hal yang hilang sebetulnya. Tapi waktu dia pulih, dia mau mengampuni, maka Tuhan akan pulihkan dia. Tuhan juga pulihkan juga orang yang kita benci. Bisa katakan amin? Itu pengampunan itu begitu. Ada dua sisi. Kayak seperti kita dengan orang yang kita sakiti. Waktu kita bisa ngampuni, dia kan utang. Waktu dia bilang, udah gak usah. Saya ampuni. Wah itu kelegaan terjadi. Dia diberkati. Saudara lihat Yusuf. Seperti apa? Yusuf mau mengampuni saudaranya. Saudara-saudaranya tadinya takut Bapak sekalian. Terutama waktu ayahnya dipanggil pulang, Israel dipanggil pulang. Saudara-saudara berpikir, wah habis dah kita dikerjain sama Yusuf. Tapi Yusuf bilang, kau gak usah takut. Engkau mereka-reka yang jahat terhadapku, tetapi Tuhan merencanakan sesuatu yang baik untuk menjaga satu bangsa. Saudara lihat, itu dampaknya waktu seseorang bisa mengampuni. Itu satu bangsa yang sangat besar, yang punya pengaruh di Mesir, yaitu bangsa Israel. Bisa kata amin? Nah Bapak sekalian, untuk kita bisa artinya mengampuni, saya percaya memang tidak semudah dengan kata-kata. Saya mengerti. Tetapi bukan tidak mungkin. Karena saya juga pernah mengalaminya. Istri saya juga pernah mengalaminya. Dengan pertolongan Tuhan kalau kita mau. Kita bilang begini, Tuhan, saya mau mengasihi, mengampuni orang yang jahat sama saya, yang menyelakakan saya, yang menghina saya, yang merugikan saya, yang menyakitkan hati saya, yang menipu saya, yang mengkhianati hati saya. Tapi saya perlu Tuhan, pertolongan Tuhan. Berikanlah kasih-Mu mengalir dalam hati saya. Berikan saya kemampuan tuh saya bisa mengampuni. Saya percaya waktu kita ngomong begitu, apa yang terjadi? Kita akan bisa bilang, kita akan bisa bertemu, berjumpa dengan orang yang tadinya musuh menjadi teman kembali. Bisa katakan amin? Saudara dipulihkan, orang lain dipulihkan, juga banyak orang yang dipulihkan. Karena kita saling mengasihi satu yang lain. Bisa katakan amin? Itu sebabnya bos sekalian, kalau saudara lihat, Tuhan itu berdoa di dalam Injil Yohanes, berdoa supaya kita ini jadi satu, supaya apa? Kita saling mengasihi. Banyak orang di luar kita tidak mengerti, tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu Yesus. Tetapi waktu seseorang hidup saling menghormati, saling mengasihi satu yang lain, disitulah Kristus mereka lihat dan mereka tertarik untuk mereka datang kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari saya ajak Bapak sekalian untuk pejamkan mata saudara. Mari kita merasakan, biar izinkan kasih Kristus mengalir, melanda saudara, masuk di dalam hati setiap kita. Mari Bapak sekalian izinkan kasih Kristus yang luar biasa, yang Tuhan sudah buktikan 2000 tahun yang lalu. Cintanya yang begitu besar buat kita semua. Izinkan mengalir dalam hidup kita, mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh memahami, mengerti Tuhan, betapa luar biasa pengorbanan-Mu buat kami. Sehingga kami boleh diampuni dosa kesalahan kami. Dan Tuhan, biar setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu ini bisa mengasihi Kristus Yesus lebih lagi. Dan juga kami bisa mengasihi, mengampuni orang lain. Biar Tuhan Kau melihat setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tidak menginginkan mereka tetap di dalam maut. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kami keluar dari maut dan masuk di dalam hidup yang kekal. Terus minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan, terutama saudara yang punya persoalan dengan orang lain. Minta sama Tuhan. Biar kasih itu mengalir, melawat saudara, memenuhi saudara. Jangan mau ditipu oleh iblis. Iblis mau supaya orang-orang yang tidak mengasihi, tidak mengampuni, tetap berada di dalam maut. Tetapi kasih Tuhan, rencana Tuhan membawa kita keluar dari maut untuk masuk di dalam hidup. Mari Bapak sekalian, bilang sama Tuhan, mampukan saya Tuhan, kasih-Mu penuhi hati saya Tuhan. Kasih-Mu penuhi hati saya Tuhan. Kalau saudara sudah merasakan kasih Tuhan mengalir masuk dalam hati saudara, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ampuni. Sebut namanya orang yang menyakitkan, mendukakan saudara, yang membuat saudara artinya rugi, membuat saudara tidak nyaman dalam hidup ini. Bilang, Tuhan saya mau ampuni. Saya mau ampuni dia. Saya mau ampuni. Sebut namanya Bapak sekalian. Oh Jesus, Jesus, mampukan setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami. Kami tidak mau terbelenggu Tuhan, tapi kami mau dimerdekakan. Karena setiap orang yang bisa mengampuni, dia dimerdekakan dari segala keterikatan, dimerdekakan dari segala depresi, dimerdekakan
dari segala kebencian, permusuhan. Karena kasih Tuhan mengalir masuk di dalam setiap kehidupan anak-anakmu ini Tuhan. Oh Jesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari Bapak sekalian kita akan masuki perjamuan kudus. Biar saudara boleh mempersiapkan roti dan anggurnya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. biar yang wanita katakan kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Bersama-sama kita katakan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara kasih Tuhan, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Untuk setiap kita mengenang, mengingat akan kebaikan, akan kasih Tuhan, akan pengorbanannya. Mari Bapak sekalian, kembali saya ingatkan kepada Bapak sekalian, sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, mari kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau masih ada dosa, ada kesalahan, minta ampun sama Tuhan dulu. Bereskan dulu, baru kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada dosa yang lain, bukan soal kebencian. Bukan saudara tidak bisa memaafkan, tapi ada dosa yang lain yang mesti saudara lakukan, minta ampun sama Tuhan. Biar kita layak untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Kau melihat setiap kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan kami kembali. Sehingga kami layak Tuhan Yesus untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus.
Mari setiap kita mengucapkan syukur. Terima kasih kepada kasih Tuhan. Yesus, Terima kasih Tuhan. kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, terutama jemaat pelayan-pelayan Tuhan di dalam gerejamu ini, sehingga kami di hari-hari ini dan hari ke depan, kami semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi, dan juga mengasihi sesama kami. Kami boleh membangun kebersamaan di antara orang percaya Tuhan, sehingga menjadi sesuatu yang indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan pujian kami persembahkan kepada Engkau Allah hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mau menginformasikan bahwa tanggal 31 Maret kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Ibadah akan diadakan di GBI Tampak Siring di jam ibadah yang sudah ada seperti biasa. Jam 8.30, jam 11 dan juga jam 17. Dan di GBI Mall of Indonesia khusus untuk minggu ini akan diadakan ibadah Paskah dan anniversary dari GBI Mall of Indonesia. Oleh sebab itu ibadah untuk ibadah pertama hingga ibadah ketiga di tempat ini akan digabung hanya satu kali ibadah di jam 10 pagi di tempat ini. Nah, ibadah sore di GBI Mall of Indonesia akan tetap ada di jam 16.30. Kami mengundang kepada para jemaat di tempat ini untuk dapat hadir bersama-sama baik di GBI Tampak Siring maupun di GBI Mall of Indonesia. Yang selanjutnya Bapak Ibu, akses keluar dari tempat ini adalah melalui pintu yang belakang. Pada saat nanti ibadah sudah selesai, mohon untuk meninggalkan tempat ini lewat pintu yang belakang Bapak Ibu ya. Jangan melalui pintu yang di samping. Namun kami juga mau menginformasikan bahwa di lobi gereja ini di depan ada tersedia lukre juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bersantap, membeli snack, bisa ke lobi gereja terlebih dahulu. Jadi keluarnya tetap melalui belakang, nanti bisa lanjut ke lobi gereja untuk bisa berfellowship satu dengan yang lain karena ada lukre di samping. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama dengan scan QR Code yang sudah tertera di layar LED terdekat dari bangku Bapak Ibu, atau bisa juga diberikan secara cash. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan secara cash, bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop yang sudah ada.
Amplopnya ada di bangku Bapak Ibu. Kalau masih membutuhkan amplop boleh lambai-lambaikan tangan agar nanti para pelayan Tuhan dapat mendatangi Bapak Ibu untuk diberikan amplop. Dan amplopnya dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang diedarkan oleh para pelayan Tuhan juga di tempat ini. Puji Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa melayani Tuhan. Kami bisa memberikan yang terbaik di hari peringatan Jumat Agung ini ya Tuhan Yesus. Lewat pujian, penyembahan, dan bahkan kami juga bisa sehidangan dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Ya Bapak, saat ini kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini hanya untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus kami percaya. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib. Kami jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus, dalam Yesus kami percaya Tuhan. Ku dapat kemuliaan kuasa salib. Kami jadi pemenang, pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam. Yang sudah beri persembahan, mari angkat tangan bersama-sama. Nyatakan dalam Yesus, dalam Yesus kami percaya Tuhan. Haleluya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Aku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sing it one more time. Dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya. Haleluya, kami pemenang, pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam. Kekuatan kami Tuhan, kekuatan pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku Tuhan. Haleluya, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus sudah berkorban, sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, dikuburkan pada hari ketiga, bangkit dari antara mati. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan jangan sia-siakan. Buat kita yang hidup hari ini, kita diberi kesempatan untuk bangkit dan menjadi terang. Bisa katakan amin Bapak sekalian? Biar nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan, ditinggikan melalui kehidupan saudara saya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus saat ini pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kesembuhan, pemulihan, berkat-Nya berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.